Gue sangat aware ada banyak orang yang berusaha untuk menghindari konten-konten yang berhubungan dengan kaum pelangi. Jadi sebelum mulai video ini, gue mau kasih trigger warning bahwa kasus yang akan kita bahas kali ini benar-benar menceritakan tentang kaum LGBTQ. Di Georgia, Atlanta, Amerika Serikat, ternyata sejak tanggal 26 Juni 2015, pernikahan sesama jenis sudah disahkan. Jadi, waktu itu, bulan Juni dijadikan bulannya kaum pelangi. Bahkan sampai sekarang setiap tahun, setiap kali bulan Juni pasti ada yang namanya Pride Month. Dan waktu pertama kali pernikahan sesama jenis disahkan, wow! Beritanya geger di mana-mana, kaum pelangi semuanya bahagia, termasuk dua pria yang bernama Zachary dan William Zulock. Mari kita bahas dulu siapa mereka. William Zulock adalah pria Amerika berusia 32 tahun yang wajahnya benar-benar tipe bule Amerika banget. Setiap harinya dia kerja sebagai salah satu staf di instansi karyawan pemerintah. Instansi karyawan pemerintah, gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya di instansi pemerintah. Dan di rumah, William gak tinggal sendirian. Dia tinggal dengan pria bernama Zachary Zulock. Kalau kalian sadar, nama belakang mereka sama. Kenapa? Karena keduanya memang sudah resmi menikah. Dan dua-duanya sama-sama laki-laki. Ceritanya di tahun 2013, William dan Zachary pertama kali bertemu di sebuah komunitas gay yang ada di Georgia, Atlanta. Kayaknya komunitas gay di Georgia ini cukup aktif. Soalnya bahkan di tahun 2013 saat gay belum terlalu marak, sudah ada yang namanya perkumpulan kaum pelangi. Dan dari perkumpulan sinilah Zachary bertemu William. Awalnya mereka nggak bermaksud untuk menjalin hubungan lebih, tapi pertemanan mereka makin dekat, lama-lama sering ketemu, kemana-mana selalu bareng-bareng, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyeriusi hubungan ini. Setelah 3 tahun pacaran, keduanya sepakat mereka ingin menikah. Dan di tahun 2016 berarti udah 1 tahun pernikahan sesama jenis memang sudah sah di negara mereka. Jadi kenapa enggak? Mereka tinggal di pinggiran kota Atlanta dan setelah 2 tahun menikah menjadi pasangan yang berbahagia, mereka merasa ini saatnya memeriahkan rumah, yaitu dengan kedatangan anak-anak. Berhubung mereka sama-sama laki-laki, mereka tahu mereka nggak bakal bisa punya anak. Jadi keduanya setuju untuk melakukan adopsi. Di tahun 2018, mereka mendatangi salah satu rumah yayasan di kota Georgia, dan perlu kalian ketahui untuk bisa mengadopsi anak, prosesnya itu panjang dan sangat sulit, terutama di Amerika. Tapi William dan Zachary sangat beruntung karena di tanggal 30 Maret 2018, menurut sumber yang kami dapatkan, pasangan ini resmi mendaftarkan diri mereka sebagai calon orang tua. Lalu 1 tahun kemudian, tepatnya pada 7 November 2019, mereka berhasil mengadopsi 2 anak sekaligus. Kedua anak laki-laki ini namanya tentu aja disamarkan karena di video ini mereka bakal jadi korban. Dan diketahui keduanya diadopsi saat berusia 9 dan 10 tahun. 2 anak ini jenis kelaminnya laki-laki semua. Dan latar belakang kedua anak laki-laki ini menyedihkan. Memang latar belakang anak-anak yang biasanya dititipkan ke yatim piatu, biasanya kalau nggak kedua orang tuanya sudah meninggal, kedua orang tuanya tidak mampu untuk mengurusi mereka. Dan dalam konteks kedua anak laki-laki yang diadopsi oleh William dan Zachary, anak-anak ini punya orang tua yang tidak stabil. Keluarga mereka disfungsional, berantakan, dan ayah mereka adalah pecandu narkoba. Begitu kedua anak laki-laki ini diadopsi oleh William dan Zachary, mereka disambut dengan sangat bahagia. Bahkan ada banyak video di Instagram William dan Zachary di mana mereka mendokumentasikan aktivitas bahagia bersama anak baru mereka. Mereka bilang mereka akan berusaha memberikan masa kecil terbaik untuk anak-anak ini, pendidikan terbaik juga untuk mereka. Pokoknya bakal disayang dengan lebih-lebih kayak anak sendiri lah. Keduanya kelihatan sangat disayang. Tapi waktu itu kita nggak tahu bahwa Zachary dan William punya maksud tersendiri di balik adopsi ini. Diam-diam, William dan Zachary tahu kalau mereka berhasil mengadopsi 2 anak ini, mereka bakal dapat tambahan uang dari pemerintah sebagai tunjangan hidup. Memang sih dalam konteksnya, kenapa hari ini gue kayak ngomong konteks terus ya? William bekerja di instansi pemerintah, sedangkan Zachary bekerja di salah satu bank yang ada di Georgia.
Tapi rupanya pendapatan mereka ya biasa-biasa aja. Sedangkan setelah mengadopsi kedua anak ini, kehidupan mereka sangat membaik. Bukan cuma sekarang mereka punya anak, keluarga yang harmonis, tapi rumah mereka juga direnovasi besar-besaran. Foto-fotonya sempat viral. Karena rumah yang mereka tinggali berukuran sangat besar dan bagus. Beberapa media juga bilang, dulu Zachary dan William hidup dengan pas-pasan dan sederhana. Gaya hidup mereka nggak ada yang berlebihan. Tapi semenjak punya anak, entah ini nyinyiran netizen doang atau gimana, tapi gaya hidup mereka naik. Salah satunya ya rumah yang mewah ini. Mereka juga berhasil membeli mobil baru. Keluarga yang kalau dari luar terlihat perfect dan sempurna, sebenarnya punya rahasia yang sangat kelam. Sejauh ini dikatakan, kejadian terjadi pada tahun 2019. Kira-kira beberapa bulan setelah anak-anak ini baru saja diadopsi. William dan Zachary William dan Zachary bukan tipe orang tua yang ketat, protektif, konservatif, enggak. Mereka tipe orang tua yang gaul, yang berusaha untuk mengayomi anak mereka kayak teman sendiri. Jadi, kalau anak-anak mereka pulang sekolahnya terlambat karena pergi ke suatu tempat dulu, Zachary dan William biasa aja. Mereka memaklumi, namanya juga anak kecil. Tapi lama-lama, gara-gara anak-anak ini terlalu bebas, Zachary dan William mulai muak. Kayaknya anak-anak ini harus diberi peraturan dan juga hukuman. William dan Zachary memutuskan untuk menjadi orang tua yang tegas. Suatu hari, waktu kedua anak angkat mereka pulang ke rumah terlambat, keduanya disuruh untuk berdiri di pojokan, angkat tangan, gak boleh makan, gak boleh ke kamar mandi selama 8 jam. Kalau mereka mau pipis, mau pup, ya udah pipis dan pup aja di situ, biar tahu rasa. Dalam masalah ini, gue paham, mendisiplinkan anak itu memang perlu. Tapi dalam cerita kita kali ini, untuk membiarkan dua anak pipis, pup di tempat yang sama, nggak dikasih makan, keterlaluan banget. William dan Zachary sendiri akhirnya juga sadar mereka terlalu kejam. Mereka nggak tega melihat dua anak ini tersiksa. Memang sih nggak bisa dipungkiri juga, sebelum hukuman ini dilakukan, William sudah beberapa kali menampar anak-anak ini. Tapi kalau dibandingkan hukuman yang sekarang dengan hukuman tamparan, rasanya agak terlalu drastis. Jadi sebelum 8 jam selesai, William dan Zachary memutuskan untuk membebaskan anak mereka. Yang memang sudah dari tadi nangis, mohon-mohon, minta maaf, gak bakal mengulangi hal yang sama lagi. Waktu kedua anak ini lega karena akhirnya hukuman mereka sudah diangkat, rupanya William dan Zachary sudah punya rencana lain di dalam otak mereka. Keduanya enggak membebaskan dua anak ini dari hukuman karena merasa kasihan, tapi karena mereka punya rencana baru. Mereka sudah merencanakan hukuman lain. Dan hukuman lain ini benar-benar enggak masuk akal dan jauh lebih kejam. Bahkan sebenarnya enggak bakal terpikirkan oleh orang normal manapun. Suatu hari, kedua anak ini melakukan kesalahan lagi. Mereka sudah takut tuh. Aduh, kita bakal nggak boleh ke kamar mandi nih, kita nggak bakal dikasih makan dan minum, gimana? Mereka nggak tahu bahwa hukuman yang bakal mereka terima di luar logika semua orang. Zachary dan William menyuruh keduanya untuk masuk ke sebuah ruangan rahasia. Ini yang bikin gua merinding banget. Jadi rupanya di dalam rumah itu ada rak buku. Dan kalau rak buku ini ditarik, di belakangnya ada jalan masuk ke dalam ruangan lain. Ini benar-benar kayak film-film action atau film-film sci-fi yang biasa kita tonton. Ada ruang rahasia di sebuah rumah. Kedua anak ini disuruh untuk masuk dan mereka bingung karena Zachary dan William menyuruh mereka untuk membuka baju. Oke, awalnya dua anak kecil ini kira mungkin kita bakal dimandiin, mungkin kita bakal direndam, tapi enggak. Zachary dan William malah menyuruh kedua anak ini untuk naik ke atas kasur dan disuruh untuk melakukan adegan dewasa bersama kedua orang tua angkat mereka. William ikut naik ke atas ranjang dan menyuruh Zachary untuk bergabung. Tapi di sini Zachary punya ide lain. Dia bilang, "William, kamu aja yang main dengan mereka. Di sini aku bakal merekam semuanya dalam video ini supaya nanti bisa kita tonton lagi." Dan inilah awal dari pelecehan yang dialami oleh kedua anak angkat yang sama sekali nggak nyangka kalau kedua orang tua mereka sakit. Hukuman ini nggak cuma dilakukan sekali, tapi berkali-kali. Kadang-kadang mereka hanya bermain dengan William,
Tapi ada juga saat dimana Zachary ingin bergabung dan ikut main berempat. Dan kalau kalian kira ini tuh udah luar biasa menjijikkan, yang lebih menjijikannya lagi, video-video yang mereka rekam disimpan di dalam komputer dengan folder bernama Us atau kita. Dan enggak cuman untuk ditonton oleh Zachary dan William, video-video ini juga mereka perjualbelikan. Dan kayaknya kenapa keduanya tiba-tiba kaya? Karena mereka berhasil menjual video-video ini. William dan Zachary yang sakit merasa bangga dengan kumpulan video yang mereka buat. Mereka bahkan memanggil dua teman mereka yang bernama Hunter dan Luis Vizcarro Sanchez untuk menilai sebagus apa video-video yang mereka buat. Sebelum melanjutkan cerita lebih lanjut, mari kita bahas siapa itu Hunter Lawless dan Luis Vizcarro Sanchez ini. Ceritanya, Zachary pertama kali bertemu dengan Hunter dan Luis lewat aplikasi Grindr. Buat kalian yang nggak tahu, Grindr itu aplikasi semacam Tinder, aplikasi kencan online tapi khusus untuk kaum pelangi. Jadi secara otomatis, siapapun yang pakai aplikasi ini bisa dibilang ya kaum yang belok. Dari aplikasi inilah, Zachary, Luis, Hunter, semuanya kenal satu sama lain. Mereka merasa nyambung saat diajak ngobrol dan rupanya mereka sadar mereka bertiga punya kesamaan yang kelam, yaitu sama-sama menyukai anak kecil. Gua kira pedofil itu nggak banyak, tapi rupanya setelah semakin lama membahas kasus-kasus true crime, wow, ada banyak banget orang sakit di luar sana. Hunter dan Luis adalah salah satu bagian dari ring pedofil yang ada di Georgia. Iya, mereka itu pentolan dari kelompok orang-orang yang suka anak-anak. Gue masih speechless gue. Makanya, waktu Zachary dan William berhasil mendokumentasikan video-video mereka bersama anak angkat mereka sendiri, mereka berdua langsung menghubungi Hunter dan Luis. Kalian mau nggak merekomendasikan, menilai, dan memberikan feedback tentang video-video yang sudah kami buat? Ayo, kita bekerja sama. Hunter dan Luis ditawarkan untuk menjadi model bermain dalam video mereka bersama kedua anak angkat mereka. Tapi rupanya, nggak tahu kenapa meskipun Hunter dan Luis menyukai konten-konten anak-anak, mereka merasa tidak mau menjadi model yang bermain dalam video. Beberapa sumber menyatakan Hunter dan Luis masih agak lebih waras dari Zachary dan William. Tapi menurut gue di sini kayaknya keduanya cuman nggak mau aja wajah mereka masuk ke dalam video dan menjadi bukti kalau suatu hari video-video ini jatuh ke tangan polisi. Tapi nggak tahu juga ya. Rumornya, setelah Hunter dan Luis menilai video-video yang dibuat oleh Zachary dan William, mereka berdua juga harus mendistribusikan video-video ini supaya William dan Zachary bisa mendapatkan uang. Makanya, di tanggal 16 Juli 2022 maksudnya, Hunter dan Luis berhasil ditangkap polisi karena terbukti mendistribusikan video porno yang menyangkut anak-anak di bawah umur. Begitu keduanya ditangkap, mereka sempat menelpon Zachary untuk membayar uang jaminan bebas sebanyak $25.000 Amerika atau sekitar 375 juta rupiah. Tapi William dan Zachary juga takut. Kalau mereka ikut campur dalam kasus ini, takutnya polisi juga akan mengecek background mereka. Karena rupanya ternyata diem-diem Zachary punya rahasia kelam. Di tahun 2011, Zachary sempat ditangkap karena telah memperkaos anak laki-laki berusia 14 tahun. Kasus ini terjadi jauh sebelum Zachary bertemu dengan William, jadi William enggak tahu. Tapi sayangnya, gara-gara tidak cukup bukti, Zachary bisa bebas. Dan jujur gak ada yang tahu kenapa Zachary bisa mengadopsi anak, padahal dia sudah punya catatan kriminal yang serem banget. Dicurigai sebagai seorang pedo. Makanya Hunter dan Luis sama-sama masih dalam tahanan polisi sembari menunggu persidangan mereka. Dan entah apakah ini adalah sebuah kebetulan atau ada hubungannya dengan penangkapan Hunter dan Luis, pada tanggal 22 Juli 2022, pihak kepolisian Georgia menerima telepon dari tetangga yang tinggal di dekat rumah William dan Zachary. Tetangga ini bilang, dia baru saja menemukan sebuah situs yang mengunggah video-video mesum yang melibatkan pria dewasa dan anak kecil. Berbeda dengan di Indonesia, kalau di luar negeri, video-video mesum kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa bukanlah sebuah kejahatan, tapi dianggap sebagai kejahatan kalau melibatkan anak kecil.
Jadi, pihak kepolisian langsung memeriksa situs video ini dan berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang ada di dalam video. Lalu terungkaplah identitas dua pria yang ada di dalam video. Dua pria ini adalah William dan Zachary. Polisi lalu menemukan kenyataan bahwa video-video ini juga disebarkan lewat aplikasi Snapchat oleh Zachary dan William sendiri. Dan rupanya, dari hasil menjual belikan video-video ini, Zachary dan William mendapatkan keuntungan sekitar $7.500 setiap minggunya, atau setara dengan 113 juta per minggu. Yang berarti wajar aja gaya hidup mereka berdua tiba-tiba langsung melejit. Rupanya bukan karena cuma tunjangan pemerintah, tapi karena keuntungan yang mereka dapat dari video-video mesum. Dan dengan bukti-bukti ini, pihak kepolisian langsung melacak dan melakukan penggerebekan di rumah Zachary dan William. Pihak kepolisian datang sekitar jam setengah 12 malam, tapi rupanya rumah dalam keadaan kosong. Jadi polisi datang lagi besok harinya. Pada tanggal 27 Juli 2022, setelah polisi melakukan penggerebekan, mereka menemukan banyak bukti-bukti chat, 150 foto dan video pelecehan seksual, serta beberapa alat bantu untuk bermain. William dan Zachary sempat memberontak, sempat menyangkal, bahkan Zachary sempat melakukan perlawanan sampai-sampai harus dibanting oleh polisi ke lantai. Keduanya bilang, coba aja kalian cek, dua anak kami baik-baik aja, lagi tidur pulas, kami nggak pernah melakukan pelecehan atau penyiksaan terhadap mereka. Tapi bagi polisi, kasus ini simple, semuanya bisa dibuktikan. Kedua anak kecil ini dibawa ke rumah sakit dan dilakukanlah visum. Meskipun William dan Zachary menyangkal telah melakukan pemerkosaan terhadap dua anak mereka, dan juga gue tiba-tiba inget sempat ada yang komentar kenapa kak kalimatnya tuh diperkaos bukan yang sebenarnya. Ya karena sudah ada beberapa video kita yang di take down oleh YouTube dan kita sadar alasannya adalah karena mengandung kata-kata yang sensitif. Makanya di sini kita berusaha untuk memperhalus semua kata-kata yang kasar. Mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Oke, balik lagi ke cerita. Sampai mana kita tadi? Iya, William dan Zachary nggak ngaku telah memperkaos anak-anak mereka. Tapi hasil visum menunjukkan kedua anak ini memiliki kondisi yang menunjukkan bahwa bagian belakang mereka memang sudah dimasuki sesuatu dengan paksa. Dan kelihatan kejadiannya dilakukan berkali-kali. Jadi saat persidangan pertama dimulai, William dan Zachary mengakui perbuatan mereka. Dan kedua anak yang benar-benar kasihan dan malang ini dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, gak cuma secara fisik tapi juga secara mental. Mereka juga dibantu dengan berbagai terapi supaya bisa melewati masa trauma mereka dengan pertolongan yang dibutuhkan. Di persidangan, Zachary dan mengaku mereka sangat tertarik dengan dua anak yang mereka adopsi. Mereka juga mengaku telah memperkaos kedua anak ini dengan rutin dan semua video-videonya sangat sering disebar ke teman-teman mereka, ke para pembeli video-video mesum, dan jumlahnya sangat banyak. Hingga akhirnya di bulan Agustus 2022 lalu, keduanya ditahan untuk menunggu persidangan selanjutnya. Mereka masih dipenjara sampai sekarang. Dengan tuduhan-tuduhan ini, kemungkinan besar keduanya akan dipenjara seumur hidup. Meskipun keduanya masih ditahan di penjara secara sementara, tapi semua aset kekayaan mereka sudah disita. Sebagai catatan tambahan, rupanya Zachary cerita ke keluarganya di penjara dia menerima banyak sekali kekerasan dari napi-napi lainnya. Zachary juga cerita dia sempat terkena stroke, diberi obat, tapi obat ini malah membuat kondisinya makin buruk. Gua nggak tahu ini bener atau enggak, dan juga kayaknya banyak orang yang nggak peduli dengan nasib keduanya di penjara karena mereka sudah melakukan kejahatan yang luar biasa di luar nalar. Gimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar bawah, dan video kita gua akhiri sampai di sini dulu. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Gue kemarin baru aja kayak libur seminggu nggak rekaman, terus pas lihat ada salah satu video yang ternyata cukup booming dan subscribernya naik secara drastis. Thank you so much untuk kalian yang sudah mendukung Ruang Gelap dari nol atau yang juga baru masuk ke channel ini. Thank you so much. Yang jelas gue dan juga tim Ruang Gelap lainnya berusaha untuk memberikan dan menyajikan konten-konten terbaik. Kita masih berusaha. Kalau misalnya kalian punya saran dan kritik, sangat-sangat diterima. Karena kita sendiri tahu masih ada banyak kekurangan dan masih berusaha untuk memperbaikinya.
Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan juga follow Instagram Ruang Gelap atau TikTok gua di sini. Kalau kalian punya request, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah, hubungi kita lewat sosial media kita, atau kalau kalian punya cerita, bisa juga langsung email aja di misteriruanggelap@gmail.com. Gua pamit undur diri, please stay safe, take care, and stay alive.